Apa yang tidak bisa dilakukan Balak secara militer, Bileam secara spiritual, namun dapat terjadi karena tindakan yang merugikan oleh diri sendiri. Shalom, sekarang kita sampai di episode yang ke-17. Musa dan bangsa Israel diceritakan sudah mendekat ke Sinai. Ini tentang periode kedua dari 40 tahun di padang gurun. Ini akan menjadi waktu formasi dari generasi kedua, ya, sebelum mereka itu masuk ke tanah terjanji. Harapannya tentu mereka akan belajar dari kesalahan orang tua mereka dan mulai percaya kepada Tuhan, ya, terhadap kata-katanya dan terhadap perbuatannya. Penolakan Israel untuk percaya kepada Tuhan paralel dengan sebuah insiden yang terjadi di pengembaraan di gurun. Diceritakan di padang gurun Zin, bangsa itu sekali lagi tidak menemukan air. Mereka sekali lagi mengeluh terhadap Musa karena membawa mereka keluar dari Mesir. Bilangan 20 ayat 3-5. Musa dan Harun kemudian menengahi Tuhan di tabernakel, dan Tuhan pun menjawab demikian. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. 20 ayat 8. Dulu ketika keluar dari Mesir menuju Sinai, bangsa Israel kan kehabisan air. Mereka mengeluh, bahkan mau melempari Musa dengan batu. Kala itu Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkat. Dan saat itu air pun keluar. Bisa dilihat di Keluaran 17 ayat 1-7. Nah, yang kedua kalinya ini Musa disuruh bawa tongkat yang dulu yang dipakai itu, tapi hanya diminta untuk bicara saja agar airnya keluar dari batu. Musa kemudian mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Dengarkanlah kamu yang durhaka, haruskah aku mengeluarkan air dari batu ini?" Bilangan 20 ayat 10. Musa kemudian mengangkat tangan dan memukul batu dengan tongkat 2 kali. Dan keluarlah banyak air, ya. Hanya saja Musa dengan demikian telah melanggar. Dan ia diperingati, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." 20 ayat 12. Musa dituduh tidak percaya kepada Tuhan. Seperti Israel juga gagal percaya saat menerima berita buruk dari 10 pengintai. Akibatnya Musa pun tidak diperkenankan masuk ke tanah terjanji. Tidak dapat masuk tanah terjanji itu merupakan suatu hukuman yang berat, ya, bagi seorang pemimpin. Di dalam tekanan bangsa Israel, Musa rupanya kehilangan fokus dan mencoba membenarkan dirinya sendiri. Nampak ketika Musa berbicara saat berkumpul, Musa tidak menyebut sama sekali air itu adalah hadiah dari Yahweh. Malah berkata, "Apakah kami, ya, harus mengeluarkan air bagimu?" Kami maksudnya Musa dan Harun. Musa lupa ketika ia memimpin itu dalam nama Tuhan. Semua kemuliaan adalah milik Tuhan. Bahkan ia bukan cuma berbicara, tetapi ia memukul batu 2 kali. Musa gagal mengikuti perintah Tuhan.
Dan Tuhan melihat ini sebagai kegagalan. Ya, kegagalan di dalam beriman karena kamu tidak percaya. Bilangan 20 ayat 12. Sekarang Musa senasib dengan bangsanya, ya, tidak dapat masuk ke tanah terjanji. Teman-teman semua, ini ada satu catatan ya. Gambaran air yang keluar dari batu itu terjadi di dalam kisah Keluaran dan juga kisah pengembaraan di gurun. Dan terjadi lagi setelah bait suci dihancurkan, yaitu ketika Nabi Yeskiel diberi penglihatan aliran air yang terus mengalir dari batu pada bait suci yang baru didirikan kembali. Yeskiel 47. Hari pesta tabernakel yang memperingati pengembaraan di padang gurun dan kehadiran Tuhan di tabernakel itu melingkupi ritus di mana imam di bait suci membawa air dari kolam Siloam dan menuangkannya di tangga bait suci. Mengingat apa ini? Peristiwa Keluaran, air yang keluar dari batu dan juga penglihatan Yeskiel. Dalam pesta tabernakel ini, Yesus secara jelas menyatakan dirinya adalah bait suci. Yohanes 2 ayat 13-22. Dan menyatakan bahwa air hidup akan mengalir dari hati mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7 ayat 37-39. Yohanes juga menjelaskan ini ketika menggambarkan hati Yesus memancar keluarnya darah dan air saat penyalipan. Yohanes 13 ayat 34. Sebuah tanda bahwa air baptisan telah dibuka. Lalu Yohanes berkata, Dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus, bukan air saja. Dan Roh memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ada 3 saksi, Roh Kudus, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 6-8. Ya, kita lanjutkan kisahnya ya. Setelah satu perjalanan yang berputar-putar di padang gurun dan 40 tahun yang diselingi pemberontakan dan penyesalan, Israel akhirnya mendekat ya tanah terjanji. Mereka tiba di sebelah timur perbatasan dari tanah Moab, sebelah timur sungai Yordan. Raja Moab bernama Balak takut akan kedatangan Israel ini. Karena pernah mendengar informasi ya bahwa Israel itu mengalahkan Mesir dan Amori. Balak menyadari akan sulitlah mengalahkan Israel secara militer. Maka Balak itu mencoba dengan cara lain, yaitu apa? Dengan memperlemah spiritual. Balak kemudian mengirim utusan seorang peramal ya bernama Bileam, meminta agar Bileam itu mengutuk Israel. Sekali Israel dikutuk dan diperlemah, Balak baru dapat berharap dapat mengalahkan Israel secara militer. Kemudian Bileam dikatakan mengendarai keledai ketika memenuhi permintaan dari Balak ini. Dan ada hal aneh kemudian terjadi. Keledai melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Ketika keledai menghindari jalan itu dan 3 kali keledai itu melihat malaikat dan berhenti, keledai membuat Bileam marah ya, gusar. Keledai tiba-tiba dapat berbicara dan menegur Bileam karena tidak percaya bahwa keledai telah melihat malaikat Tuhan di depan mereka. Ini maksudnya apa? Ini adalah situasi suatu penghinaan ya. Karena apa? Peramal terkenal itu buta melihat secara spiritual ya, tidak dapat melihat malaikat. Apa yang dapat dilakukan oleh keledai? Ya, Tuhan memang sering nih memakai keledai sebagai kendaraan dalam pewahyuan kenabian. Ini memperlihatkan bahwa Bileam itu tidak istimewa untuk Untuk dapat melukai
melukai Israel. Ketika Bileam sampai, dia pergi 3 kali ke tempat yang tinggi di mana ia bisa melihat Israel dan mengucap kutuk. Tapi bukannya mengutuk, Tuhan malah mengilhami Bileam sehingga justru memberkati Israel. Ini kan membuat Balak itu frustasi, seperti Bileam juga frustasi kepada keledainya. Akhirnya Bileam bahkan memberi berkat yang keempat dan melihat bahwa seorang raja besar akan datang dari Israel dengan tanda bintang besar di langit. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Bilangan 24 ayat 17. Usaha Balak lewat Bileam gagal. Kemudian ia memutuskan cara baru untuk menyerang Israel. Memenuhi nasihat dari Bileam, ia mengirim perempuan-perempuan Moab untuk merayu orang-orang Israel. Dan juga agar menyembah dewa Moab. Dan rencana ini berhasil dengan baik. Israel kemudian menyembah Baal Peor. Seperti yang dilakukan pada anak lembu emas. Baal ini juga sering disimbolkan dalam sosok banteng. Musa kemudian memanggil yang setia dan menghancurkan yang murtad. Pinehas, dia cucu dari Harun, dengan semangat kemudian menusuk seorang Israel dan perempuan asing yang ditidurinya. Dikatakan bahwa Pinehas itu cemburu untuk Tuhan. Ini sebuah kata yang penting ya, karena Israel kan sering dituduh bermain pelacur bersama dewa palsu. Ia dan keturunannya kemudian ya Pinehas itu dihadiahi dengan perjanjian abadi tentang keimaman. Tindakan pemujaan berhala ini menyebabkan terjadinya tulah yang memukul 24.000 orang. Apa yang tidak bisa dilakukan Balak secara militer, Bileam secara spiritual, namun dapat terjadi karena tindakan yang merugikan oleh diri sendiri. Karena Israel menyembah berhala. Jadi pelajarannya itu sangat jelas lah ya. Tuhan itu akan melindungi Israel, namun jika ia tidak setia, ia akan jatuh karena dosanya sendiri. Jadi suatu pelajaran yang penting untuk Israel di dalam persiapan memasuki tanah terjanji yang sudah sangat dekat di dalam masa 40 tahun ini. Catatan tambahan ya terkait bintang yang keluar dari Yakub. Bilangan 24 ayat 17 tadi. Pada saat kelahiran Yesus, astrolog pagan, orang Majus dalam Injil Matius melihat tanda-tanda di langit. Nubuat Bileam yang terjadi di masa lalu itu mungkin saja yang mengarahkan para Majus ke Yerusalem, ibu kota kuno Israel. Ini sangat logis ya. Kenapa logis menjadi tempat yang dicari untuk kelahiran seorang raja Israel. Dari sana kitab suci mengarahkan para Majus ke Bethlehem. Raja Herodes Agung, ia seorang Edom, perampas tahta Israel, akan takut mendengar nubuat Bileam yang secara spesifik mengatakan bahwa bintang ini akan merebut Edom. Bilangan 24 ayat 18. Ya, raja paranoid ini yang telah membunuh istri dan anak-anaknya sendiri itu takut akan tahtanya ya, dan akan memerintahkan pembantaian anak-anak yang tidak dikenal kelak. Ya, sampai di sini dulu episode 17. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.